Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu maulanal azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadinya kita telah dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing pada waktu yang bersamaan seperti ini. Semua kesibukan duniawi kita bisa kita singkirkan sejenak, menghadap Allah, menunaikan ibadah fardu zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang beliau tinggalkan. Insya Allah, selama kita istiqamah dengan peninggalan beliau, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat buat selamanya. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, tausiah kita pada saat ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ada dua suasana yang barusan kita lalui sebagai umat Islam. Pertama, terkait dengan hijrah. Sebagai bangsa Indonesia terkait dengan ulang tahun ke-75 kemerdekaan bangsa negara kita. Untuk zuhur ini kita akan mencoba menyampaikan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Secara teoritis kita baca sejarah, tidak mungkin kita ini bisa merdeka. Kenapa?
Yang pertama, sebegitu sudah lamanya penjajah di negara kita. Katakanlah Belanda 350 tahun. Kalau saya tidak menggunakan bahasa 3,5 abad supaya terkesan 350 tahun. 350 tahun itu kalau kita baca tingkat usia kita lebih kurang 7 kali generasi. Kita yang hadir dalam masjid ini, walaupun kita sudah berada di Padang, bermacam ragam daerah asal kita. Ada yang dari Batu Sangkar, ada yang dari pesisir, ada yang dari Solo, ada yang dari Pariaman, ada yang dari Bukit Tinggi. Kalau saya dari Bukit Tinggi, asalnya Kamang Mudia, Kabupaten Agam. Tahun berapa saya ke Padang ini? Tahun 85. Anak-anak yang lahir tahun 90 di kampung saya tidak tahu lagi dengan saya. Sehingga saya pun begitu pulang kampung sekitar 1-2 hari. Tidak jarang terjadi, malah ada yang pulang pergi. Kenapa? Karena saya merasakan Padang ini sudah negeri saya. Baru hanya dari tahun 85 sampai sekarang. Coba kalau Belanda 350 tahun dia di negara kita, dia tidak merasakan menjajah lagi. Neneknya sekian kali nenek sudah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, menikmati suhu dan alam Indonesia. Tidak mungkin kita bisa merdeka. Dia tidak merasakan menjajah lagi. Ini udah negaranya katanya. Karena dia sudah lahir dan besar di negara kita. Yang kedua, dari segi pendidikan, orang yang diberi kebebasan mengikuti pendidikan, orang yang dekat dengan penjajah. Orang yang dekat dengan penjajah baru bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Kalau tidak, pendidikan sangat dibatasi. Sementara orang yang menjajah kita, pendidikannya lancar. Tak cukup di Indonesia ini, ke luar negeri dia sekolah. Mana mungkin orang yang cerdas, orang yang berilmu tinggi akan bisa dikalahkan oleh orang yang ilmunya rendah? Tidak mungkin. Yang ketiganya, dari segi ekonomi kita murid-marid. Jangankan orang yang sedang terjajah, saya sendiri merasakan waktu saya kecil. Dimasak nasi oleh orang tua saya, masukkan beras 1 ganggang, kemudian dicampur dengan jagung atau dengan ubi supaya banyak. Saya bersaudara 7 orang, tambah orang tua saya 2 orang, 9. Susah hidup. Apa itu sudah merdeka itu? Saya kelahiran tahun 63, sudah merdeka. Apalagi orang yang sedang dalam keadaan terjajah, ekonomi susah. Ketika orang ilmunya rendah, ekonominya susah, itu mudah diadu domba. Maka politik penjajah kita, dividen impera, mengadu domba kita. Kita mudah diadu domba. Saya masa SD pun juga sering diadu domba oleh senior saya. Dia ambil batu 2 buah, ya, kemudian dipanggilnya, kami sama besar, dengan bahasa orang Minang, iya lagi bagawang. Kalau bangga, coba pijak kapal apa sian lupa. Nyu ambil 2 buah batu, nyu kecian kapal apa awak cik, kapal lawan awak cik. Dia awak sok-sok hebat, dipijak batu tadi itu. Nyu tenju awak di kawan, bakalin saubat batinju. Coba, cuman itu batu.
Coba kalau anak-anak sekarang dibilang begitu, apa katanya? Manai, itu batu itu. Mana kepala bapak saya, itu batu cuma bang katanya. Tapi kalau dahulu itu, wah, ini kaum muslimin rahimakumullah, diadu dombanya kita. Diadu domba kita sesama kaum agama. Orang yang sholat 23 tarawih dengan witirnya tak tegur sapa dengan orang yang 11 tahun dengan witirnya. Orang yang doa bersama dengan doa sendiri tak tegur sapa itu. Malah kalau nyasar dapat menantu, mertuanya pakai kunut, menantunya tak pakai kunut, disuruhnya bubar anaknya. Coba bayangkan betapa mudahnya kita diadu domba. Tambah lagi diadu domba antara kaum adat dengan kaum agama, terjadi perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Jadi intinya tidak mungkin secara teori kita merdeka. Tambah lagi alat persenjataan. Apa senjata yang dimiliki oleh pejuang kita? Bambu runcing. Bambu runcing itu kekuatannya paling-paling 2-3 meter bisa melumpuhkan lawan. Sementara mereka sudah punya meriam. Kita kalaupun punya meriam Belina, mereka sudah punya meriam. Di sini dilepasnya, di kantor gubernur sana bisa hancur kita dibuatnya. Di sini dilepasnya, di pasar alai itu bisa hancur kita dibuatnya. Tidak mungkin kita merdeka. Pertanyaannya, kenapa bisa? Sini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 96 yang kita bacakan tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, maupun yang dimunculkan daripada bumi. Jadi ada kekuatan yang dimiliki oleh bangsa kita ketika itu, yaitu iman dan takwa. Walau dari berbagai sudut mereka punya kelemahan, tapi ada senjata yang dia punya, iman dan takwa, yang tak dimiliki oleh penjajah. Buktinya apa? Pertama, pejuang kita walau hanya bambu runcing yang diangkatnya ke medan perang, tapi setiap derak langkahnya berkumandang kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini yang selalu berkumandang di mulut mereka. Mereka punya semboyan, biar mati berkalang tanah, matinya syahid, daripada hidup di bawah kekuasaan penjajah. Ini kaum muslimin, bukti iman dan takwa. Coba, hanya bambu runcing yang dia angkat, yang dia hadang adalah Maryam. Tapi mereka punya konsep, punya prinsip, biar mati syahid daripada hidup di bawah kekuasaan penjajah. Kemudian penduduk negeri bagaimana? Penduduk negeri kalau dia punya anak, malu kalau ndak pandai anaknya mengaji. Disebutnya istilahnya ndak tahu diambil. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak di rumahnya bagaimana? Selalu berkumandang ayat Al-Quran, bukratan wa asilah. Sudah subuh, kadang-kadang ada yang menarik lagi. Dia tinggal di pondok. Kalau di Bukit Tinggi itu namanya Dangau. Di Dangau Jaguang, di Pondok Jagung, di Pondok Ubi, dia tinggal bersama suami, istri dan anak, menunggui ladangnya jangan dimakan ciliang, ubinya jangan dimakan ciliang, jagungnya tinggal. Kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, madah lebih lagi. Setiap pagi ba'da subuh dia baca Al-Quran,
dengan alat penerang lampu toko, dengan irama yang sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ini diantaranya. Suaminya baca Al-Quran, istrinya baca Al-Quran, anak-anaknya malu kalau tak pandai baca Al-Quran. Ini bukti iman dan takwa. Sehingganya bagaimana? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah bukakan pintu berkah untuk mengusir Belanda yang sudah 350 tahun itu. Didatangkan bala tentara dari Jepang dengan semboyan Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pembimbing Asia. Artinya apa? Dinina bobokannya kita. Akhirnya datang dia ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Berhadapan dia dengan Belanda. Akhirnya Belanda kalah, berkuasalah Jepang. Lebih kurang 3,5 tahun. 3,5 tahun itu luar biasa penderitaan orang kita. Malah saya pernah bertanya kepada orang tua saya, walaupun Jepang 3,5 tahun, Belanda 350 tahun, biar jualah karena jajah jo Bulando kecil. Begitu dahsyatnya penderitaan di masa Jepang. Nah, Jepang itu sekedar skenario oleh Allah mengusir Belanda. Ini yang disebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Betapapun hebatnya tipu daya penjajah, lebih hebat tipu dayanya Allah. Dia datangkan Jepang. 3,5 tahun menikmati udara alam Indonesia, Jepang diusir oleh Allah. Dengan apa? Mendatangkan sekutu. Sekutu dia tidak datang ke Indonesia, tetapi ibaratnya orang PLN mematian lampu. Orang PLN kematian lampu di daerah Khatib Sulaiman dan sekitarnya, cukup dia tekan aja knopnya sedikit, semuanya mati. Jadi begitu juga Allah mengusir Belanda dengan sekutu. Dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya pulang kampung Jepang, berkibarlah bendera sangsaka merah putih. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini apa? Senjata yang dimiliki oleh pejuang kita yang luar biasa tak dimiliki oleh penjajah, iman dan takwa. Sekarang bagaimana kita mensyukurinya? Jadidu imanakum. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita mantapkan ketakwaan kita. Artinya apa? Mari kita baca pula Al-Quran di rumah kita. Bukratan wa asila. Kalau dahulunya orang tua-tua kita baca Al-Quran dengan alat penerang lampu toko, sekarang lampu apa hendaknya ada bagi kita. Mari kita baca Al-Quran. Mari pula kita seimbangkan pendidikan anak-anak kita. Sekarang kan ironisnya begini, orang malu kalau anaknya tidak pandai matematik, nyoleskan. Tinggal di Indarung sana, les matematiknya kasih tebak, bara Jawanya ditunggui malah. Tapi baca Al-Quran, tamat anak SD tidak ngaji lagi. Dengan bahasa apa? Pak tidak mengaji sianu, yo baalena orang dak anak orang dak anak lain dak anak muasnya mengaji lain. Coba bayangkan, semua awak berprinsip bantu itu kaja dia anak cucu nanti. Dan bagaimana pemimpin di kemudian hari. Jadi oleh karena itu mari kita seimbangkan pendidikan anak kita. Mudah-mudahan seimbang dunia dan akhirat. Dia kelak menjadi pemimpin. Mudah-mudahan dibawanya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.